Bab 3110. Keuntungan yang menakjubkan. Erikin, kamu tidak bisa menipuku. Jika aku pergi, maka pelatihan selanjutnya akan menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya, kata Ritsun dengan sombong. Benar, kamulah yang terkuat. Tetapi setidaknya, kami masih bisa mendapatkan Reiki, dan tambahan sumber energi, sedangkan kamu sudah tidak bisa mendapatkan apapun, kata Erikin dengan santai. Ritsun, kamu ingin pergi karena kamu gagal, dan nama pemilik kapal pun telah berubah dari kamu menjadi aku. Kamu pasti merasa malu, bukan? Tetapi jangan lupa bahwa perubahan ini sudah tidak bisa dikembalikan. Jika kamu merasa malu, maka kamu pun sudah merasakannya. Sebaliknya, jika kamu pergi sekarang, maka selain harga diri, kamu juga akan kehilangan keuntungan yang sesungguhnya. Lagi pula, kurasa kamu bukanlah orang yang mementingkan harga diri. Jadi jika kamu ingin pergi, maka pergilah sekarang. Aku tidak akan berkomentar lagi, dan jika kamu sudah mengerti maksudku, maka kita bisa membicarakannya lagi. Setelah selesai berbicara, Erikin langsung duduk, dan tidak membujuknya lagi. Ketika suasana di kapal bintang kembali tenang, Ritsun malah menyipitkan matanya. Suasana hatinya yang buruk itu, seketika menghilang. Sebelumnya, ketika melihat Erikin dan yang lainnya menang, ditambah dengan ejekan semua orang itu, Ritsun memang sempat merasa marah hingga hampir pergi dari tempat ini. Tetapi setelah berbicara dengan Erikin, logikanya semakin jelas, dan hal ini membuat Ritsun merasa bahwa perkataan Erikin itu cukup masuk akal. Sebenarnya, perkataan Erikin itu benar, Ritsun memang tidak terlalu mementingkan harga diri. Sebagai seorang yang serakah dan pelit, dia rela mengorbankan harga diri dan reputasinya demi mendapatkan keuntungan, jadi harga diri tidaklah penting baginya. Jika bukan karena sifatnya yang telah menyinggung perasaan banyak kultivator, maka dengan kemampuan kultivasinya ini, bagaimana mungkin dia tidak dihormati oleh semua orang di dalam pejuang kebanggaan? Setelah mengesampingkan hal ini, Ritsun berpikir sejenak, dia memang akan mendapatkan semakin banyak keuntungan jika dia tetap berada di sini. Erikin sedikit tersenyum ketika melihat Ritsun mulai berpikir dengan serius, sambil menurunkan tangan kirinya dari pergelangan tangan kanannya. Menghadapi orang seperti Ritsun ini, sama seperti ketika bergaul dengan Tuan Chen dan yang lainnya, sama sekali tidak ada gunanya jika hanya berceramah panjang lebar. Orang semacam ini belum tentu mempunyai rasa kekeluargaan, apalagi sopan santun dan integritas. Jadi hal yang paling berguna baginya adalah pertimbangan yang berhubungan dengan keuntungan. Erikin tahu bahwa jika Ritsun ingin meningkatkan kultivasinya, dan ingin melakukan terobosan, maka dia harus mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dan dia jelas bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, jika tetap berada di kapal bintang. Setelah mendapat penjelasan yang cukup mengenai hal ini, maka orang seperti Ritsun ini tidak akan mempermasalahkan hal lainnya. Ternyata benar, setelah terdiam selama beberapa saat, Ritsun pun mendongak dan menatap Erikin. Perkataanmu memang cukup masuk akal, kurasa kita bisa bekerja sama, kata Ritsun. Kamu mempertahankanku, juga karena kamu menghargai kultivasiku, bukan? Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Jadi selanjutnya, setiap kali aku terlibat, aku ingin mendapatkan 2 kali lipat hadiah dari galaksi. Ritsun, kamu sangat berani meminta, dari mana bisa didapatkan keuntungan sebanyak itu? Kata si botak kultivator itu dengan kesal. Hehe, ini bukan urusanku, bukankah teman seiman Qin adalah pemilik kapal? Dia yang harus memikirkannya, kata Ritsun dengan sombong. Hanya 2 kali lipat. Kurasa ini masih sedikit bagimu. Siapa yang menyangka bahwa Erikin malah tertawa ketika mendengarnya? Apakah kalian mendengarnya?
Kakak Qin yang paling mengerti. Ritsun berkata sambil tersenyum, jadi, bagaimana menurut teman seiman Qin? Bagaimana kalau semuanya diberikan kepadamu saja? Sindiran Erik Qin ini membuat tidak sedikit kultivator tidak bisa menahan tawa. Ritsun pun merasa malu. Erik Qin, apa maksudmu? Kamu mempermainkanku. Bukan begitu, kita akan mendapatkan sebanyak yang kita usahakan. Hal ini juga disetujui oleh wilayah rahasia galaksi. Jika tidak, maka tidak akan ada nilai kontribusi. Erik Qin berkata sambil menggelengkan kepala, jadi, jika kamu ingin tetap berada di sini, maka semuanya akan dibagi seperti biasa, dan aku tidak akan memberimu lebih sedikit pun. Kalau begitu, aku akan bekerja tanpa mengeluarkan tenaga. Ritsun juga tidak marah, dia hanya tersenyum sambil mengangkat bahunya. Kalian tidak bisa mengusirku dari kapal bintang, aku akan tetap berada di atas kapal ini, tetapi tidak akan mengikuti pelatihan, dan kalian akan semakin sial. Kamu. Ekspresi wajah semua kultivator pun berubah. Ini adalah cara yang digunakan mereka untuk memaksa Ritsun sebelumnya, dan ternyata orang ini pun menggunakan cara yang sama. Kalian tidak perlu menatapku seperti itu. Sebelumnya jiwa dewa kalian pernah bersumpah, bahwa setelah kalah dariku, kalian tidak boleh bersikap curang, tetapi jangan lupa bahwa aku tidak pernah bersumpah. Kata Ritsun dengan santai, sambil menatap Erik Qin dengan tatapan usil. Teman seiman Qin, kusarankan agar kamu menyetujuinya, karena tidak ada untungnya jika kita bertarung hingga mati, lagi pula kesabaranku ada batasnya, jika kamu tidak setuju, maka aku mungkin akan menambah 3 hingga 4 kali lipat. Kelopak mata Erik Qin pun berkedut. Respon Ritsun benar-benar sangat cepat, orang ini sangat licik, dan memang tidak mudah untuk dilawan. Jika dirinya masih ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari wilayah rahasia galaksi, maka dia memerlukan orang ini. Selain ingin memintanya untuk mengambil tindakan, orang ini juga tidak boleh bersikap pasif. Tetapi dirinya juga tidak mungkin membiarkan Ritsun memerasnya. Aturan yang telah ditetapkannya adalah semua keuntungan dibagi rata. Jika Ritsun berniat buruk, maka semuanya tidak akan bersatu. Tidak mungkin. Erik Qin berkata dengan tegas, lagi pula aku juga tidak percaya bahwa kamu rela meninggalkan keuntungan ini, dan hanya memilih untuk mendapatkan sedikit reiki. Hehe. Bukannya aku meremehkan kalian, tetapi jika tidak ada aku, orang tak berguna seperti kalian ini akan kesulitan untuk lulus ujian. Jadi keuntungan apa yang bisa kalian dapatkan? Apakah kalian bisa mendapatkan sumber energi yang besar? Kata Ritsun dengan sombong. Sudahlah, perkataanmu memang benar. Semuanya, perlihatkanlah keuntungan yang kita dapatkan tadi kepada orang kampung ini. Kata Erik Qin sambil sedikit tersenyum. Biarkan dia melihat dengan saksama, apakah barang yang kita dapatkan itu patut diremehkan seperti itu. Baik. Tuan Chen dan yang lainnya pun merasa girang. Melihat Ritsun yang begitu sombong dan terus menganggap dirinya penting, semua orang pun ingin segera membuatnya malu. Sekarang semua orang melambaikan tangan, dan mengeluarkan sumber energi yang didapatkan sebelumnya. Sebelumnya, Erik Qin sengaja meminta mereka untuk tidak menggunakannya, agar bisa digunakan pada saat dibutuhkan, dan ternyata inilah gunanya. Apakah hanya ini? Astaga! Ketika Ritsun mulai melihat barang di tangan Tuan Chen itu, dia masih meremehkannya. Tetapi ketika Vinolasu, si botak kultivator dan Sindini mengeluarkan sumber energi, Ritsun pun melompat berdiri di kapal itu dengan tampang tidak percaya. Kamu, dari manakah kalian mendapatkan sumber energi yang begitu murni dan kuat ini? Mata Ritsun membelalak, dia bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, di tangan semua orang itu terdapat sumber energi, yang puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih banyak daripada apa yang pernah didapatkan sebelumnya.
Apalagi hadiah dari galaksi ini dikelilingi oleh energi khusus, yang tidak bisa dipalsukan sama sekali. Lagi pula, mengapa setelah mendapatkan sumber energi, semua orang ini tidak menyerapnya, tetapi malah membiarkannya hingga saat ini, benar-benar omong kosong. Selain itu, jumlahnya benar-benar sangat banyak. Ketika sumber energi itu berada di tangan semua orang itu, cahayanya bersinar terang, dan bahkan bisa menerangi langit malam dalam jarak beberapa puluh kaki. Berbagai macam cahaya yang terpantul di wajahnya, membuat Ritsun hampir tidak tahan dan ingin pergi merebutnya. Bersambung.